Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rino. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Kebijakan Rektor Universitas 11 Maret mengenai kepentingan mahasiswa akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Rianza Ridho Yaliarko, NIM D0119119104. Saya Retna Widiawati, NIM D01199097. Saya Selini Azaditya, NIM D01191111. Saya Wahyu Septianingsih, NIM D01119123. Saya Zain Afda Zulehah, NIM D01191124. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selin. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan sendiri terdapat latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Ya, latar belakang. Sampai saat ini, dunia sedang digemparkan dengan adanya sebuah virus, yaitu virus corona, atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19. Pada akhir tahun 2019 lalu, COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Cina. Virus ini sangat cepat menyebar di berbagai penjuru negara. Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Virus ini juga masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, di mana hal itu mempengaruhi segala aktivitas seluruh elemen di bangsa ini. Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang sudah mulai lesu. Pandemi tersebut memberikan dampak terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi berdampak pada perekonomian negara, antara lain lambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Namun, semakin ke sini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi instruksi untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika. Adapun perkuliahan tatap muka dilakukan menjadi perkuliahan dalam jaringan atau daring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Septianingsih. Dalam jurnal penelitian berjudul Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Agus Purwanto dan kawan-kawan menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan diganti dengan pembelajaran jarak jauh dan tidak bertatap muka secara langsung. Berlakunya kebijakan pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran daring pasti tidak terlepas dari banyaknya kendala. Salah satunya adalah kendala akses internet. Terlepas dari adanya kendala tersebut, semestinya pihak kampus akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Kebijakan sendiri adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang di dalamnya terdapat untuk unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zain Afda. Oke, selanjutnya mengenai definisi rektor, di mana menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor tahun 2009, rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas. Nah, di Universitas 11 Maret sendiri, rektor itu merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan
di UNS. Selanjutnya, menanggapi keadaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi, Profesor Dr. Jamal Wibowo selaku Rektor UNS menandatangani surat keputusan sebagai bentuk dari diputuskannya kebijakan menanggapi pengaruh pandemi terhadap kepentingan mahasiswa. Surat keputusan itu menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang mahasiswa agar kegiatan perkuliahan sesuai dengan perlindungan kampus. Keputusan itu dibuat untuk kesejahteraan mahasiswa UNS sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno. Ya, dalam sebuah artikel detik.com yang berjudul Mendikbud terbitkan aturan keringanan UKT mahasiswa di masa pandemi corona, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah mengenai keringanan UKT. Namun aturan tersebut disesuaikan dengan ketentuan atau syarat yang dibuat oleh perguruan tinggi negeri itu sendiri. Sehingga penelitian ini akan dilakukan untuk mengupas lebih dalam lagi bagaimana dan apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh universitas, khususnya implementasi kebijakan di Universitas 11 Maret. Selanjutnya, penelitian ini akan bermanfaat bagi khalayak umum, lebih khususnya untuk mahasiswa Universitas 11 Maret, agar dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan di kampus selama pandemi corona terjadi. Juga akan bermanfaat untuk mengetahui seberapa efektifkah kebijakan itu dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut, juga bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam dari kebijakan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianza. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini akan dibuat dengan maksud untuk yang pertama mengetahui kebijakan yang diterapkan di UNS kepada mahasiswanya selama pandemi corona. Yang kedua mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga mengetahui efektivitas penerapan kebijakan tersebut di UNS. Dan yang keempat mengetahui dampak dari penerapan tersebut bagi mahasiswa UNS. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini bersifat deskriptif, menggunakan analisis dan memanfaatkan teori yang telah ada sebagai bahan pendukung. Pendekatan kualitatif menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, data observasi kualitatif, data dokumen, maupun data audiovisual. Jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Pada data primer, peneliti memperoleh secara langsung data yang akan digunakan dengan menggunakan responden sebagai sumber dari data yang akan digunakan. Sedangkan pada data sekunder, peneliti memperoleh data dengan cara mencari tinjauan pustaka menggunakan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, seperti yang terdapat pada artikel, laman berita, dan sumber bacaan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.